menyambut Anda dengan sukacita. Mari saya mengajak kita sebelum memulai ibadah pada hari Minggu ini, malah kita mempersiapkan hati kita. Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ibadah Minggu ini kita mulai atas pertolongan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya rahmat dan anugerah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa pada kesempatan hari Minggu ini Engkau memberkati kami sehingga kami boleh bisa mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami berdoa, biarlah kami boleh membawa berkat yang hanya daripada Engkau saja Tuhan melalui ibadah ini. Dan Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Kuduskanlah kami untuk bisa mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari saya mengajak kita untuk menyembah Dia. Mari kita angkat pujian Saat Ku Menyembah. Dengan seluruh umat di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup remaja.
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan dengan roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita katakan, Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu, kami mau punya mata seperti mata-Mu, kami mau punya hati seperti hati-Mu. Kita angkat pujian, jadi seperti-Mu.
kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKKA Tanjung Bunga. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan hingga hari ini. Apapun yang terjadi, baik mudah, baik sukar, baik indah maupun berat, kami jalani bersama denganmu. Kembali kami berdoa kiranya firman-Mu menguatkan iman kami untuk dapat menjalani hidup kami di zaman-zaman ini. Tuhan, tolong hamba-Mu urapi dia, sehingga firman yang disampaikan sungguh dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa hampir 3 bulan kita tidak ke gereja beribadah. Terasa lama sekali waktu yang berkumpul. Namun kita dapat background sedikit tentang GKKA Tanjung Bunga untuk mengobati sedikit rasa kangen kita akan gereja kita. Saat ini saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26. 19 sampai 2 ayat 16 berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, berita yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jemaat Tuhan, kita tetap mau berjuang untuk hidup lebih baik, indah dan berkualitas. Dan mengisi hidup dengan cara yang demikian, inilah yang akan kita renungkan lewat perikop yang baru kita baca bersama. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak muda yang kaya. Dan anak muda yang kaya ini dikatakan baik. Kenapa? Karena dia menuruti semua Taurat Musa. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Dia mengasihi sesamanya manusia. Dia menghormati orang tuanya. Namun saudara, kalau kita lihat waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus tetap melihat ada sesuatu yang kurang dari hidup anak muda ini. Saudara, jika kita bandingkan hidupnya dan hidup kita, pasti hidupnya jauh lebih baik, bukan? Namun hidupnya yang begitu baik dia jalani, di sini dicatat Injil Matius mengatakan ia gagal menjadi pengikut Yesus. Ternyata semua perbuatan baiknya tidak menjamin bahwa ia dapat menjadi pengikut Kristus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Ada 3 hal yang akan kita renungkan yang menjadi tema firman Tuhan, kunci memasuki kerajaan Allah, the key to eternal life. Saudara,
satu penghalang utama anak muda ini masuk kerajaan Allah hanya karena hartanya banyak. Ini yang dicatat di sini. Hartanya itulah yang mengisi hidupnya dengan segala kemewahan, kesenangan, dan semuanya itu sudah memenuhi pikiran dan hatinya, sehingga dia tidak memberikan tempat lagi di ruang hatinya untuk tempat yang disebutkan kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, Yesus kemudian berkata, lihat hidup anak muda ini, sesungguhnya lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Yesus mengatakan ini dengan satu makna, yaitu Yesus mau memberitahukan bahwa sukar sekali itu berarti berat, perlu penuh perjuangan dan tantangan. Namun sukar sekali tidak berarti mustahil, dan tidak ada peluang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk masuk kerajaan Allah? Kunci pertama masuk kerajaan Allah yaitu yakin dan percaya akan setiap perkataan Yesus. Yakin dan percaya akan setiap perkataan Yesus. Saya akan mengkontraskan hidup anak muda yang kaya ini dengan kehidupan sang penulis dari Injil Matius sendiri. Siapakah penulis kitab Injil Matius? Dia juga adalah orang yang kaya. Dia berpenghasilan sebagai seorang pemungut cukai. Dan di zaman itu, seorang pemungut cukai adalah seorang yang sukses secara materi. Dia sukses dengan cara mengumpulkan begitu banyak uang, walaupun hidupnya dibenci orang, karena dia suka merampas harta orang lain dengan cara memeras rakyat dengan mengumpulkan pajak uang melampaui jumlah yang harus diserahkan kepada pemerintah Roma. Dan itu kesempatan bagi mereka untuk menjadi bertambah kaya, dan dalam tanda kutip mereka merampok rakyat dengan jabatan yang mereka miliki untuk menjadi kaya. Karena kekayaan yang berlimpah, maka pemungut cukai ini suka mengisi hidupnya dengan kesenangan. Mereka suka kumpul dengan teman-temannya. Mereka suka berbuat baik kepada teman-temannya sendiri. Dan mereka isi waktunya dan suka menjamu, dan suka traktir, kumpul-kumpul atau kongko-kongko di mana? Di rumah cukai. Dan waktu Yesus berjumpa dengan Matius, sang penulis Injil itu, di Injil Matius pasal 9 ayat 9 itu mencatat di rumah cukai lah ini Yesus berjumpa dengan Matius. Waktu Yesus melihat dia, Yesus langsung memanggil Matius, ikutlah aku. Saudara, apa beda Matius dengan anak muda yang kaya ini? Waktu Matius dengar namanya dipanggil Yesus, seketika itu juga dicatat ia langsung berdiri, meninggalkan rumah cukai, lalu mengikut Yesus. Kunci pertama masuk kerajaan Allah yaitu yakin dan percaya akan setiap perkataan Yesus. Dan Matius yakin dan percaya waktu Yesus memanggil dia, tidak seperti anak muda yang kaya ini. Saudara, Matius meninggalkan hidupnya yang lama, dia meninggalkan hartanya, kesenangan kawan-kawannya, dan dia memilih menempuh jalan yang lebih sukar dan lebih berat. Saudara, sukar tidak berarti mustahil. Saya akan memberi penekanan lewat Injil sinoptik lain yang disebut Injil Lukas. Injil Lukas melengkapi dan mempertegas apa yang dicatat oleh Injil Matius tentang seorang kaya lainnya yang juga meninggalkan hidupnya yang lama kemudian mengikut Yesus. Dan dia bukan orang kaya biasa, dia orang yang jauh lebih kaya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ia adalah kepala pemungut cukai. Siapakah dia? Tidak asing bagi kita, orang yang pendek bernama Sakeus. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 2 mencatat Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Sakeus pun mengikut Yesus. Waktu Yesus panggil dia cepat-cepat turun dari pohon
arah itu kemudian mengikuti Yesus. Dan lebih lagi itu, yang mengembalikan 4 kali lipat daripada harta orang yang pernah ia peras semasa hidupnya. Kalau ia sudah menjadi kepala pemuciknya 10 tahun, ada orang kaya yang dia peras 1 tahun 10 juta, maka berapa yang dia kembalikan? Selama 10 tahun dikali 10 juta dikali 400 juta. Kalau di kota Yeriko ada 100 orang yang demikian atau lebih, berapa uang yang sudah kembalikan? 40 miliar lebih. Tapi dia melepaskan semua harta itu karena melihat ikut Yesus jauh lebih indah, memasuki kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Maka ia mengambil keputusan yang tepat, yaitu menempuh jalan mengikut Yesus. Saudara, Zakheus sudah menemukan kunci memasuki kerajaan kekal. Kalau begitu kita bertanya, untuk masuk kerajaan Allah, apakah saya harus menjual segala harta saya dan kemudian mengikut Yesus? Saudara, jawabannya adalah iya. Kalau Yesus mengatakan hal itu langsung kepada saudara, seperti Yesus mengatakan hal itu kepada anak muda yang kaya itu. Tapi kalau tidak, ada makna yang kita lihat di sini, yaitu kita harus menggunakan segala harta milik kita yang sesungguhnya adalah pemberian Allah, atau semua harta milik kita yang sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Untuk apa? Untuk kepentingan perluasan kerajaan Allah. Pakai itu supaya semakin banyak orang yang dapat mendengar berita baik dan mereka dapat memasuki kerajaan Allah. Waktu murid-murid Tuhan Yesus melihat ini, mereka juga bergumul dengan hal yang sama. Injil Matius 19 ayat 27 mengatakan, Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 29, Yesus menjawab, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara yang perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan memperoleh 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, meninggalkan hidup yang lama bukan mudah, namun upah mengikut Yesus jauh melampaui segala yang indah dari hidup dalam dunia ini. Ada sebuah pujian yang sudah lama mengatakan liriknya, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sukar dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan, terkasih dalamku, rela ku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Saudara, baik Matius dan Zakheus sudah menemukan kunci memasuki kerajaan kekal. Namun sayang, anak muda yang kaya ini sudah mengisi hidupnya dengan cara yang salah. Saudara, apa kunci mengisi hidup dengan cara yang benar? Yaitu yakin dan percayakan setiap perkataan Yesus. Di dunia COVID zaman ini sudah mengubah kehidupan kita menjadi dunia di rumah saja dan rumah maya. Namun saudara, hal ini tidak membuat kita ragu, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa semuanya ini di dalam kedaulatan Tuhan. Dan mari kita gunakan masa momen sulit ini menjadi kesempatan untuk lebih merenungkan makna kerajaan Allah dan kehidupan yang kekal itu. Dibanding dengan masa COVID, mungkin saudara begitu sibuk dengan aneka aktivitas dari pagi hingga malam.
dengan kegiatan pekerjaan, hobi, rekreasi dan apa, sehingga saudara kurang waktu untuk merenungkan tentang kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Saudara, di masa ini pakailah waktu ini untuk lebih banyak merenungkan dan memahami dan percaya beriman kepada perkataan-perkataan Yesus. Saudara, kalau gelisah, percayalah perkataan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Yesus mau memberikan saudara damai sejahtera. Saudara, waktu Yesus berkata, lihat, jangan khawatir akan hidupmu, burung di udara Tuhan pelihara, rumput di ladang Tuhan dandani, terlebih saudara hidupmu, pasti Tuhan lebih pelihara. Kalau saudara letih lesu berbeban berat, Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, aku akan memberikanmu kelegaan. Saudara, biarkan Yesus sang Raja Damai mengisi hidupmu. Kalau saudara masih mencari tentang kehidupan yang kekal, ingat perkataan Yesus, percaya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Saudara, itulah kunci memasuki kerajaan Allah. Saudara, hal yang kedua, kunci memasuki kerajaan Allah ialah mari kita memulai untuk memasuki hidup kekal itu mulai dari saat ini, sekarang. Saudara bertanya, bukankah kehidupan kekal itu di masa yang akan datang? Ingat, kita bersama-sama melihat bahwa hidup kekal itu semata-mata berjalannya bukan cuma sekedar berjalannya tahun demi tahun, tapi istilah kekal ini disampaikan, kita jumpai dalam perjanjian baru punya istilah yaitu aionios, yang mengandung ide kuantitas serta kualitas, yang berarti hidup kekal itu adalah waktu yang dapat diukur serta di luar waktu. Apa artinya? Yohanes 3:36 menekankan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, hidup yang kekal adalah sesuatu yang dapat dimiliki umat Kristen dari saat ini, sekarang ini. Orang percaya tidak perlu menunggu untuk memiliki hidup yang kekal, karena kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai saat mereka mati. Namun hidup kekal itu sudah menjadi miliknya saat dia menjadi milik Kristus dan dia percaya kepada Tuhan. Yohanes 5:24 menekankan kembali, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Yohanes 6:47 kembali menekankan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau saat ini saudara percaya kepada Yesus, saat ini saudara memiliki hidup yang kekal itu. Jadi fokus kita kepada hidup yang kekal bukan yang nanti-nanti, tapi sekarang, saat ini. Posisi kita saat ini di dalam Kristus. Jadi mulai saat ini, mari kita mengisi hidup kita untuk mempersiapkan akan kekekalan itu. Saudara, anak muda yang kaya ini gagal mengikut Yesus karena dia berpikir mungkin nanti saja baru saya ikut Yesus, karena sebentar saya masih muda, hartaku, kesenangan dunia ini masih sayang untuk dilewatkan. Dia salah mengisi hidupnya, dia kehilangan kesempatan. Saudara, jangan seperti anak muda ini, raih saat ini juga, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh saat ini. Matius dan Zakius saat itu langsung meninggalkan Yesus karena ia tahu saat itulah momen yang tepat untuk dia menjalani hidup yang mengisinya untuk kekekalan yang akan diberikan oleh Tuhan. Kunci yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi kunci kita mengisi hidup kekal? Mari kita berlari-lari kepada panggilan surgawi. Inilah yang diajarkan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b sampai 14. Paulus berkata, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi adalah melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku.
Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada segala zaman. Mari kita mengisi hidup kita, menggunakan waktu dalam dunia singkat ini untuk setia belajar firman Tuhan, supaya dapat menjadi murid Tuhan yang setia. Kemudian kita membawa orang lain juga belajar firman Tuhan. Sama-sama kita menjadi murid Kristus. Semakin banyak orang menjadi murid Kristus, kita membawa lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini adalah panggilan surgawi bagi Matius, bagi Sakius, bagi saudara dan bagi saya. Mari kita mengejar kekekalan itu. Kalau gereja kita Tanjung Bunga sudah memulai gerakan pemuridan, walaupun berat terasa kita bergerak, namun kita tetap berjuang. Kita menjalani gerakan ini bersama-sama. Bersama-sama kita menggali firman Tuhan. Bersama-sama kita belajar. Bersama-sama kita mencari jiwa. Gereja sebentar lagi, kalau masa COVID sudah selesai, kita berdoa cepat dibangun dan kemudian selesai dan kita punya ibadah yang berpanen. Mari kita membawa banyak jiwa untuk Tuhan, membawa banyak jiwa menjadi murid Kristus. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Dalam firman ini kembali dapat mengisi hidup kami, bagaimana menjalani hidup kami dalam dunia, apalagi di masa-masa COVID ini. Kami betul-betul dapat semakin sungguh hati dalam mengikut Tuhan. Di dalam komitmen kami melihat hidup kami betul-betul menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, agar kami dapat bersama-sama membangun tubuh Tuhan, membangun tubuh Kristus di dalam dunia ini lewat PKK Tanjung Bunga. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Kami panjatkan permohonan dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus kami sudah memohon. Jemaat terkasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Bapa surgawi, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Hari ini dulu Tuhan, ada beberapa warta yang akan kita perhatikan bersama. Puji Tuhan, ini kali kedua PKK Tanjung Bunga mengadakan ibadah lewat online. Kita bisa lihat lewat YouTube, dan ada beberapa tuntunan yang akan saya berikan supaya kita dapat tetap menjalani ibadah online tanpa kehilangan makna ibadah itu. Yang pertama, waktu kita memulai ibadah dan melihat kepada layar, hilangkan semua gangguan atau chatting, medsos, berita, WhatsApp. Tapi mari berfokus kepada firman Tuhan, karena inilah ibadah yang kita serahkan, yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan segala gangguan atau distraksi itu mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, walaupun cuma di rumah, tapi mari kita tetap beribadah dengan sikap yang hormat, sopan, karena Tuhan juga hadir. Bukan cuma di gereja, tapi di rumah waktu kita datang menyembah Dia ada bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu kenakan pakaian yang sopan. Kita tetap datang dengan sikap duduk yang sopan. Kita berdiri waktu pengakuan iman rasuli, waktu berdoa dengan sungguh-sungguh, waktu dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Allah hadir juga walaupun cuma di rumah saja. Ini adalah pedoman di dalam kita mengikuti ibadah online. Semoga Tuhan memberkati jemaat sekalian. Bila jemaat ada yang membutuhkan dukungan doa, jemaat bisa menghubungi hamba Tuhan dengan nomor yang tertera pada layar ini. Yang kedua, bila ada jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apakah itu untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, ataupun pekerjaan sosial, ataupun untuk persembahan pembangunan gedung gereja, saudara juga dapat mentransfer lewat nomor rekening yang ada di layar monitor saudara
Ini warta jemaat, selamat hari Minggu. Doa kami, Tuhan terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari tetap bersandar kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Gembala kita yang baik, Dia Tuhan dan sahabat dalam